Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami haturkan kepada seluruh hadirin di Masjid Nurul Iman, Rumah Sakit Tingkat 2 Dustira dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Yang terhormat Karumkit Tingkat 2 Dustira yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ketua Komite Medik Rumah Sakit Tingkat 2 Dustira yang kami hormati Dr. Andes Kiai Haji A'af Fatuddin Syam MAG serta yang kami hormati seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan berkahnya kita semua dapat berkumpul dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan syari tilawah yang akan disampaikan oleh Bapak Dede Darmawan dan PNS Nur Fadilah, SST. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liduniyahu min ayat. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir.
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Kami memberi Musa kitab Taurat dan menjadikannya sebagai petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dede Darmawan dan PNS Nur Fadilah dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga senantiasa bermanfaat bagi yang membacanya dan bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya, marilah kita simak dan dengarkan bersama sambutan Karumkit tingkat 2 Dustira yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Letkol CKM Ujang Sasmita AMK. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya, perkenanan kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Karumkit yang seyogyanya beliau akan hadir pada acara ini, tetapi pada saat ini beliau kondisinya kurang memungkinkan untuk mengikuti acara Isra Mi'raj yang dilaksanakan pada kesempatan hari ini. Yang kedua, perkenankanlah kami membacakan sambutan beliau pada acara Isra Mi'raj ini. Sambutan Kepala Rumah Sakit tingkat 2 Dustira dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah 2026 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Andes Kiai Haji A'ab Patuhuddin Sam MAG, Ketua Kotomel Medik Rumah Sakit tingkat 2 Dustira, Wakarumkit, para pejabat Rumah Sakit tingkat 2 Dustira, serta seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya iman yang terang benderang. Hadirin sekalian yang saya banggakan, peringatan Isra Mi'raj tahun ini mengusung tema yang sangat mendalam bagi kita semua, yaitu dengan meneladani akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membentuk karakter prajurit yang prima guna menuju Indonesia maju. Tema ini bukan sekedar slogan, melainkan panggilan moral bagi kita semua insan kesehatan di lingkungan militer. Perjalanan Isra Mi'raj memberikan pelajaran tentang kedisiplinan, ketaatan atas perintah, khususnya dalam ibadah sholat 5 waktu, dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian. Sebagai bagian dari Rumah Sakit tingkat 2 Dustira, kita dituntut untuk memiliki karakter yang prima, profesional, dan responsif. Sebagaimana Rasulullah yang selalu melayani umat dengan penuh kesabaran, kita harus memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada prajurit, keluarga, dan masyarakat dengan cepat dan tepat. Integritas, kejujuran, dan ketulusan dalam bekerja adalah cerminan dari sifat sidik dan amanah Rasulullah. Modern dan adaptif, kita harus terus berinovasi dalam teknologi medis tanpa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Melalui momentum Isra Mi'raj ini, saya mengajak seluruh keluarga besar Rumah Sakit tingkat 2 Dustira untuk melakukan introspeksi diri. Mari kita jadikan nilai-nilai spiritual sebagai fondasi dalam menjalankan tugas negara. Jika karakter prajurit dan tenaga medis sudah prima, maka cita-cita menuju Indonesia maju bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada panitia
dan semua pihak yang telah menyelenggarakan acara ini. Mari kita simak dan resapi tausiah yang akan disampaikan oleh penceramah kita nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Rumah Sakit Tingkat 2 Dustira, Kolonel CKM Dr. Nursuwandi Indrajaya, SPOT. Selesai. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu tausiah agama dan doa yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Kiai Haji A'af Fatudin Syam, MAG. Dengan hormat kami silakan. Cikini ke gondang dia, beli jamu dari Sumatera. Pagi ini saya bahagia bertemu jamaah Dustira. Bismillahirrahmanirrahim. Uqaddimu lakum tahiyatan islamiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu ting-ting jualan seblak. Kakuping maka kuping nganti acan kompak. Yang jawab salam didoakan mudah-mudahan masuk surga. Yang tidak jawab mudah-mudahan naik gajinya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khassa 'ala taqwa wa wassa. Wa ahata bikulli syai'in 'ilman wa ahsa. Alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata 'abdin lam yakun mu'anidan wala 'asa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi sara bisyafa'atil 'uzma mukhtassa. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu bisuhbatihi fadaila la tu'addu wa la tuhsa. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Al-ayah, sadaqallahul azim, wallahu a'lam bimuradih bihadhil ayat. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallahi masajiduha
wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Al-hadith rawahu Muslim. Ma'asyiral hadirin, ibu dan bapak yang saya hormati dan insyaallah Allah muliakan, hadratul mukarramin, para pejabat di Rumah Sakit Tingkat 2 Dustira, wabil khusus kita doakan Pak Karungkit yang pada saat ini sedang dicintai Allah dengan cara diberikan ujian. Semoga Allah segera menyembuhkan kembali dengan sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari peristiwa yang Bapak Karungkit alami, kita mendapatkan sebuah ibrah bahwa takdir Allah kuat daripada sekedar fisik kita. Menurut informasi, kendaraannya ringsek, tapi Pak Karungkit alhamdulillah masih Allah berikan jatah usia. Yang kuat bukan badannya, tapi yang kuat adalah takdir Allah. Maka kata para ulama, ad-dunya mahallul aqdar. Dunia itu adalah tempatnya takdir. Kita ada di sini berada dalam takdir Allah, dan takdir tidak ada yang salah. Yang saya muliakan Bapak Ketua Komite Medik Rumah Sakit Dustira, izin Pak saya ada di depan, Bapak di depan saya. Yang saya hormati Bapak Wakil Karungkit dan para pejabat di Rumah Sakit Tingkat 2 Dustira ini. Merupakan sebuah kebahagiaan bahwa saya pada pagi hari ini diundang untuk mengisi kuliah 30 menit. Jadi saya jangan lebih dari 30 menit. Kalau lebih mungkin kontraknya beda lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukur pula pagi ini kita bisa nambah hadir, ditakdirkan oleh Allah di tempat ini dalam rangka memperingati peristiwa besar, monumental, melembaga bagi kehidupan umat manusia, peristiwa ajaib, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, sehat Bu? Pak, sehat Pak? Kalau orang Sunda peringatan seperti ini rajaban namanya. Raja, cuma saya lihat ini rajabannya out time. Sebab rajaban itu ada 3 seperti sholat. Ada yang on time pada bulan Rajabnya. Ada yang in time akhir bulan Rajab. Dustira ini rajaban on out time. Di luar bulannya karena sekarang sudah bulan Syakban. Tidak masalah kapanpun kita rajaban, yang penting ada rasa cinta kita mentauladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Kata orang Sunda, tici anting, kaci anting ti anggalna, ti maroko kasla bintana. Ti penting nu ira tanggalna, nu penting rasa, nu pokok rasa cintana. Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, peristiwa ini adalah peristiwa yang ajaib, di luar daya nalar manusia. Maka wilayahnya bukan wilayah logika, tapi wilayah iman. Bagaimana tidak, kata sebagian mufassir, perjalanan ini dilalui miliaran kilometer. Ada yang mufasir yang menghitung Pak, tapi tidak sampai 1 malam. Faktanya lihat kata ulama-ulama lugawi di dalam tafsir Munir salah satunya, memaknai mentafsiri lailan di situ adalah sebagian malam, ba'dul lail, lailan Pak. Bilafdhi tankir tadullu ala qillati muddatil Isra wal Mi'raj, menunjukkan sedikitnya waktu terjadi Isra dan Mi'raj.
Kalau satu malam bahasa Qur'annya bukan lailan, tapi lailatan. Itu kalau menurut bahasa, ilmu bahasa. Kebetulan saya S1 dan S2 di bahasa Arab. Lailatan, satu malam. Ini kan lailan, ba'dul lail, sebagian waktu saja. Ini menunjukkan bahwa kuasa Allah tidak bisa kita bendung. Peristiwa ini hanya semata-mata terjadi karena kuasa Allah. Maka kita tinggal mengimani saja bahwa benar-benar peristiwa ini telah terjadi. Namanya iman tahqiqi. Sebab kata Imam Ghazali, iman itu ada 3. Yang pertama ada iman tahqiqi, keimanan yang kokoh, melembaga, sudah mendarah daging, punya keyakinan bahwa sesuatu terjadi kuasa Allah saja. Ini kita Allah hadirkan ke sini kuasa Allah, bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita akan kewajiban, oleh Allah dikesinikan kita ini. Kenapa demikian? Kata ulama balaghah, ada yang mengatakan bahwa Allah memiliki masyiatullahil mutlaqah, kekuasaan Allah yang mutlak di luar daya nalar manusia. Jadi hadir kita ke sini dikuasakan oleh Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kesehatan kita. Oleh Allah kita dikesinikan. Yang kedua kata Imam Ghazali, ada iman taklidi. Iman taklidi itu keyakinan bagaimana orang lain dirinya sendiri tidak tahu, Pak. Seperti anak kita melakukan sholat, Pak, karena melihat bapaknya sholat. Anak kita tidak tahu dalilnya sholat. Anak kita tidak tahu referensinya sholat. Tapi anak mengikuti sholat. Ketika ditanya, tahu nggak dasarnya? Dia tidak tahu. Keimanan ikut-ikutan orang lain. Ini yang bahaya, Pak. Mudah tergoyahkan, ini yang bahaya. Maka pentingnya kita terus mengkaji Islam itu seperti itu. Untuk menguatkan supaya kita tidak goyah. Yang ketiga kata Imam Ghazali, ada iman istidlali. Keyakinan pada sesuatu harus didahului oleh referensi alias dasar. Contoh, adanya Allah ini karena ada ciptaannya. Ada ciptaannya karena dilalahnya, buktinya dalilnya ada Allah. Ada masjid ini berarti ada yang membangun, itu iman istidlali. Ada kita karena Allah, ada yang menciptakan, karena kita diciptakan Allah, ada yang menciptakan. Kita punya anak karena ada yang punya kerja, Allah dan makhluknya. Ini iman istidlali, Ibu dan Bapak. Nah, peristiwa yang hebat Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang masuk pada wilayah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak ya nanti yang saya sampaikan. Kata Rasulullah begini. Kalau kalian ingin bahagia dunia dan akhirat, jangan tinggalkan 4 hal. Mudah-mudahan ini bisa dibawa pulang, Pak, dan bisa diamalkan. Kalau kalian ingin bahagia, ini intisari dari Isra Mi'raj. Jangan pernah tinggalkan 4 hal. Yang pertama, Bapak Ibu, terkhusus Bapak-bapak, Bapak jangan pernah tinggalkan masjid, kata Rasulullah. Maka kenapa peristiwa hebat itu? Allah yang maha suci memperjalankan hambanya yang suci dari tempat yang suci ke tempat yang suci menuju zat yang maha suci untuk menerima ibadah sholat yang suci, supaya hidup di dunia ini kita terus berusaha jadi orang yang bersih, merasa suci nggak boleh. Kenapa peristiwa itu dari masjid ke masjid? Agar kita bahagia, Pak. Rasulullah dalam sabdanya menyatakan ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Dari negeri ini ya ada satu hal yang Allah cintai. Apa itu? Masjidnya. Allah saja cinta terhadap masjid. Masa kita hambanya jarang ke masjid? Oleh karenanya kalau kita ingin bahagia, jangan pernah tinggalkan masjid, Pak. Insya Allah setiap aktivitas yang ada kaitan dengan masjid ini tidak Allah sia-siakan. Maka bapak-bapak harus senang ke masjid, Pak.
Bapak masih ngereyeuh berjamaah ke masjid Pak? Masih Pak? Masih. Orang yang sangsara, orang yang jauh dari Allah nggak mau ke masjid. Tapi saya yakin jamaah di sini, insya Allah fisiknya prima, insya Allah ke masjidnya juga semangatnya prima. Harus begitu. Jangan di medan perang kita prima, tapi ke masjid melehoy. Tidak harus begitu Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Pak, jangan-jangan kajian Islam, jangan-jangan sholat berjamaah. Bapak ingin ke masjid, fashhadu lahu bil iman. Saksikanlah bapak-bapak ini ke masjid, itu dia karena punya iman. Fashhadu kata Rasulullah, saksikan. Ini menunjukkan mulianya langkah menuju masjid. Maka kata Rasulullah ada 2 langkah yang Allah cintai. Pertama, langkah ke masjid untuk sholat berjamaah. Yang kedua, langkah untuk silaturahmi. Jadi jangan enteng sholat Bapak langkah ke masjid untuk berjamaah. Bapak masuk masjid Nurul Iman, di sini masih gelap, Bapak nyalakan lampunya. Kata Rasulullah, man asroja sirojan fil masjid. Barang siapa yang menyalakan lampu di dalam masjid, lam tazalil malaikah tastaghfirunahu madama bau'uhu fi. Malaikat senantiasa memohonkan ampun kepada Allah selama cahaya itu ada di masjid. Bayangkan Pak. Ya, Bapak masuk ke masjid, menyalakan lampu. Malaikat memintakan ampun untuk orang yang nyalakan lampu itu. Apalagi kalau lampunya kurang bagus, diganti sama Bapak sama yang bagus. Betul gak Pak? Menyalakan saja menjadi kebaikan yang luar biasa. Apalagi dengan mengganti dengan hal yang baik. Tapi kadang-kadang di kita Pak, barang bagus dari masjid dibawa ke rumah. Padahal seharusnya dari rumah barang bagus bawa ke masjid Pak. Karpet nih belum digelar, sama Bapak digelar. Ada hadisnya Pak. Man basatu hasiran fil masjid, barang siapa yang menggelar karpet di masjid, malaikat memintakan ampun kepada Allah selama karpet ada di masjid dan dipakai ibadah. Makanya Bapak hatinya harus tertarik ke masjid terus Pak. Belum Bapak ikut kajian, belum sholat berjamaah Pak. Oleh karenanya saya mengajak yuk Pak, yuk. Setelah Isra Mi'raj ini, kalau kita ingin dikatakan berhasil peringatannya, ada perubahan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu Pak endingnya. Dari Isra Mi'raj ini harus ada perubahan supaya kita sukses. Ya, suksesnya Isra Mi'raj itu bukan karena banyak jamaah yang hadir, bukan karena di masjid, bukan karena ada saya, bukan. Tapi suksesnya Rajaban ini, sejauh mana ada perubahan di dalam kehidupan kita. Yang tadinya gak suka ke masjid, jadi suka ke masjid. Yang tadinya tidak suka berjamaah, jadi suka berjamaah. Yang tadinya tidak senang sedekah, jadi senang sedekah. Yang tadinya tidak senang kajian Islam, jadi senang kajian Islam. Tidak ada nilainya ketika Rajaban tiap tahun diadakan, tapi hidup tidak berubah. Masjid semakin jauh dari dalam diri kita. Na'udzubillahi min. Semoga Allah mensehatkan lahir batin kita ya Pak ya. Sehingga kita senang hadir ke masjid ya Pak. Ya Allah lindungi. Bantuin dong, bilang kami. Ya Allah lindungi. Kok Bilqis Ibu? Di belakang ada Bilqis Pak. Bukan, kami Bilqis. Ya Allah lindungi kami. Ya Allah sehatkan kami. Ya Allah jaga kami. Ya Allah sayangi kami. Allahumma barik. Ikut Pak. Fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil ma qasidana. Pak Karumpit. Ya Allah lindungi Pak Karumpit. Ya Allah sehatkan Pak Karumpit.
Ya Allah jaga pakarungkit. Ya Allah sayangi pakarungkit. Pak Komite, ya Allah lindungi Pak Komite. Ya Allah sehatkan Pak Komite. Ya Allah jaga Pak Komite. Ya Allah sayangi Pak Komite. Jamaah semuanya, ya Allah lindungi jamaah. Ya Allah sehatkan jamaah. Ya Allah jaga jamaah. Ya Allah sayangi jamaah. Para pejabat, ya Allah lindungi Pak pejabat. Ya Allah sehatkan Pak pejabat. Ya Allah jaga Pak pejabat. Ya Allah sayangi Pak pejabat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, pesan Nabi jangan pernah tinggalkan masjid Pak. Berjamaah ke masjid Pak. Walaupun bapak ibu urusan masjid itu urusan hati Pak. Betul nggak Pak? Urusan masjid itu urusan hati. Sejauh apapun tempat tinggalnya, kalau hatinya dekat ke masjid, pasti dia akan ke masjid. Di dalam sejarah sahabat Nabi ada namanya Sya'ban, Pak. Sya'ban itu ibu dan bapak seumur hidup hanya satu kali tidak ikut sholat berjamaah. Itu Sya'ban, Pak. Kalau yang ada di masjid ini, insya Allah Pak, ya, seumur hidup hanya satu kali tidak ikut sholat berjamaah Pak, berjamaah subuh. Rumahnya jauh ke masjid Pak. Kalau dihitung kata Rasulullah kurang lebih 3 jam perjalanan dari rumah ke masjid Pak. Tidak pernah tidak ikut sholat berjamaah selama hidup hanya satu kali. Dari sini 3 jam perjalanan jalan kaki kemana Pak? Ke Soreang ada Pak? Sepakati Soreang ya Pak ya? Itu tiap waktu berjamaah ke Soreang. Sekarang subuhnya jam 4:30. Mundur 3 jam ke belakang. 1:30. Ibu lihat bapak bangun 1:30 ditanya, ya mau kemana? Mau sholat berjamaah. Kok jam segini? Pingin gede pahalanya. Kemana sholat berjamaahnya? Ke Soreang. Pernah gak begitu Pak? Ya Allah Pak. Sahabat itu 3 jam perjalanan tidak pernah tidak sholat berjamaah. Kecuali 1 kali tidak berjamaah sholat subuh. Itu pun karena wafat. Ibu-ibu mahal habis healing juga kan. Aduh, bapak-bapak nganter ibu healing juga kan. Perek sholat berjamaah. Ya Pak ya? Ada di sini yang begitu Pak? Itu sahabat Pak. Maka menyesal luar biasa ketika sakaratul maut, menjelang sakaratul maut, dia menyesal luar biasa. Kenapa tidak terlalu jauh, tidak lebih jauh ya Allah? 3 jam perjalanan menjelang sakaratul maut kata dia. Kenapa tidak lebih jauh? Pinginnya lebih jauh Pak. Kenapa sampai seperti itu? Karena menjelang sakaratul maut, Sya'ban diperlihatkan pahala di surga bagi orang yang tidak meninggalkan sholat berjamaah. Maka payu-payu Pak, sholat berjamaah, hati dekat ke masjid walaupun rumahnya jauh, dia datang ke masjid. Ada juga orang yang rumahnya dekat Pak, sekeliling masjid, tapi dia nggak mau ke masjid.
Ini hatinya, Pak. Padahal kata Nabi, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholatnya tetangga masjid kecuali di masjid. Oh, pelebah mancing, Pak. Semangat mancing, Pak. Jauh ke Jatiluhur disiapkan besoknya, Pak. Pernah gak untuk sholat berjamaah nyiapkan gitu, Pak? Allah Rabbana, Pak. Subhanallah, Pak. Setelah Rajaban ini, setelah Isra Mi'raj ini, yuk Pak kita rubah. Yang biasanya tidak ke masjid, jadi rajin ke masjid. Ibu, saya tanya Ibu. Bu. Hai Ibu. Suaminya suka ke masjid, Ibu? Ada yang tidak suka ke masjid, Ayah? Ada, Bu, ada. Bagus, itu namanya suami solehah. Suami solehah itu, Bu, bagus, Bu. Suruh ke masjid lah, Bu. Ya, suruh ke masjid, Bapak Ibu. Suaminya suruh ke masjid. Sayang, pahala berjamaah 27 derajat. Kalau ada suami yang tidak mau ke masjid, tanya sama ibu. Ya, ari ayah teh atus ini susah ke masjid teh. Kira-kira ayah sholatnya mau di depan imam atau di belakang imam? Tanyanya gitu, Bu. Ya, mau sholat di belakang imam, di depan imam. Kalau kata suami ibu, ya nggak apa-apalah saya di depan imam saja. Artinya sudah pesan ke Ajroil, Pak. Di belakang imam kita ini masih betah, Pak, ya. Masih betah di belakang imam. Makanya Ibu dan Bapak, yuk di momen yang singkat ini saya mengajak yuk kita penuhi masjid hebat ini. Masjid yang nyaman ini dengan sholat berjamaah. Insya Allah orang yang hatinya selalu muta'allaqun bil masajid, terkait dengan masjid, insya Allah Allah berikan keluasan rezekinya, Allah berikan sehat badannya, Allah berikan berkah ilmunya. Lihat di kitab Irsyadul Ibad, bagaimana orang yang hatinya terkait ke masjid. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 15 menit lagi. Yang kedua, kata Rasulullah, kalau ingin bahagia, jangan pernah tinggalkan sholat. Bahkan ini para prajurit ini, Pak, diajarkan oleh Rasulullah bagaimana sholat khauf. Saya percaya ya bersama bapak-bapak yang biasa ada di lapangan, urusan sholat pasti didahulukan. Rasulullah kan memberikan resep kepada kita ya bagaimana sholat khauf itu sebenarnya. Ini menunjukkan dalam semua kondisi keharmonisan jiwa kita dengan Allah tidak boleh ditinggalkan, sekalipun pada saat perang sekalipun. Pada saat perang kan ada sholat khauf, Pak. Bagaimana kalau musuh ada di kiblat? Bagaimana kalau tidak di kiblat? Bagaimana kalau sedang berkecamuk? Saya baca dalam sebuah kitab, bahkan pada saat kita perang sedang jalan saja dibolehkan sholat, Pak. Ini menunjukkan hati kita tidak boleh lengah dari zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat ini menjadi hal yang sangat urgen bagi kita, sebab menentukan segalanya. Percuma kita beramal sholih kalau sholatnya tidak ada. Percuma kita haji, Pak. Percuma kita umroh, percuma kita zakat, percuma kita puasa, percuma kita kajian kalau sholatnya ditinggalkan. Tapi insya Allah ketika yang satu ini jaga baik-baik, maka semua yang dilakukan akan asesi, akan menjadi baik dan bermanfaat bagi kita. Jadi menentukan, Pak. Oleh karena itu Ibu dan Bapak, yuk setelah Isra Mi'raj ini, tinggal kita semangati untuk menjaga, memelihara ibadah sholat kita. Sebab kalau tidak sholat, nol semuanya di hadapan Allah. Sering menganalogikan antara sholat dengan amal yang lain seperti angka 10. Angka satunya adalah sholat, nolnya adalah amal sholih. Ketika angka 1 tidak ada, maka semuanya nol. Berapa juta ratus pun nol, Pak. Ngaberebet tak nol, Pak. Nol tidak ada nilai. Tapi kalau ada yang satu, insya Allah. Pertanyaan saya Bapak Ibu, jamaah di sini masih ngereyuh sholat, Pak? Masih, Pak? Sedang rajin, Pak? Kade saking rajin sholat di luar waktu, kade, Pak? Ulah.
Ya, pertanyaan saya, Ibu, Bapak, ada nggak jamaah di sini yang sholatnya cepat? Ada, Pak? Oh, banyak ya, Pak? Kalau boleh saya menganalogikan seperti kipas, seperti kolecer. Sholat orang yang cepat seperti kolecer, Pak. Sebentar lagi nih di depan, bulan apa? Bulan Ramadan, sholat tarawih, ekspres. Jawa Timur 20 kilo rakaat 7 menit. Luar biasa, Pak. Siga kumaha eta gerakanana, Pak. Itu namanya sholat kolecer. Dalam fikih namanya sholatus sariqin, sholatnya pencuri. Sholatnya bangsa, Pak. Kalau orang Sunda. Kenapa? Kata Rasulullah dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, Ibu dan Bapak, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu fi sholatihi. Sejelek-jelek orang yang mencuri adalah orang yang mencuri pada sholatnya. Bagaimana mencuri dalam sholat? Man la yatimmu ruku'aha wala sujudaha. Orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Sholat kolecer tea. Sholat gancang cepatnya luar biasa. Ya. Fatihah satu nafas. Ekspres pokoknya. Maka jadi mulai sekarang anak-anak muda sudah mulai mencari masjid yang imamnya ekspres. Ya ditandai, Bu. Hayang nu gancang karena sholat mah. Pingin yang cepat ibadah. Mau bagaimana esensi sholat ada di dalam kehidupan kita. Toh sholatnya saja tidak tertib. Padahal kata Allah. Bahwa sholat itu lidzikri, untuk mengingatku. Kapan mengingat Allah? Kalau gerakannya saja super cepat. Itu sholat kolecer, namanya sholatus sariqin. Kedua, ada nggak di sini orang yang sholatnya tuh malas-malasan? Kalau lagi semangat sholat dia rajin, kalau rada malas-malas dia tinggalkan. Apalagi kalau ada Persib. Yang apa? Subhanallah. Kalau boleh saya menganalogikan, kalau tadi yang pertama sholat kolecer, yang kedua sholat genjer. Tahu genjer, Pak? Coba genjer lihat, sebelum dipetik itu keras, tapi sudah dipetik lemah. Artinya ada orang yang malas-malasan sholatnya. Dalam fikih namanya sholatul kasilin, sholat orang yang malas. Kata Allah, inilah orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Malas dia sholatnya. Kalau awal bulan semangat, karena sudah cair. Pertengahan ke sana, ya sahayuna lah, Pak. Ada kan di kita, cuma bukan jamaah di sini. Jamaah di sini insya Allah ahli ibadah semuanya. Ya, ini kelihatan dari wajah-wajahnya. Kelihatan, cakep-cakep, cantik-cantik, kelihatan dari wajahnya. Apalagi, urusan tahajud ini nomor 1 ya, Pak ya. Ini kelihatan lah, cakep-cakep begini. Kelihatan wajahnya wajah tarahajud. Iya, Pak. Kata Sunda, kalau satu orang tahajud. Kalau banyak, tarahajud. Kan gak ada yang salah ya, Pak ya. Memang, lihat jamaah di sini kelihatan. Wajahnya terang luar biasa. Moncorong siga panon poe, Pak. Sebab efek tahajud tadi malam. Ada yang tahajud tadi malam? Banyak lah, banyak. Cuma malu kalau ngacung ya. Banyak, insya Allah banyak. Banyak yang terlewat. 2, Bu, sholat genyer, sholatul kasili. 10 menit lagi. Karena kontrak saya 30 menit, Pak. Gak enak kalau melebihi kontrak. Kecuali ada kontrak baru. Yang ketiga, ada orang yang sholatnya hanya fisiknya saja. Allahu Akbar. Di Nurul Iman sholat fisiknya. Tapi ruhnya tidak ada di situ. Batinnya gak ada. Besok jadwal arisan. Itu dalam sholat. Besok botram. Besok rapat. Besok servis mobil. Besok healing. Besok. Jadi program kerja gak lagi sholat, Pak. Fisiknya di Nurul Iman. Tapi batinnya program kerja. Maka di mana akan ada esensi sholat di dalam kehidupan kalau cara seperti itu.
Cek urang Sunda mah kurungna wungkul, kuringna teu aya, Pak. Fisiknya saja di sini. Ada di sini yang begitu ada. Ada. Allahu Akbar. Bray we naon aya. Besok harus laporan. Besok harus sidang. Besok harus operasi. Besok wah, segala macam program hidup. Beres we salat, Pak. Tidak dapat apa-apa. Makanya lewat Isra Mi'raj ini yuk. Kita mencoba untuk menghadirkan hati kita pada saat sholat. Supaya berdampak positif bagi kehidupan. Berapa tuh, Pak? 3. Yang keempat. Ada orang 3, 4, Bu. 1 sholat kolecer. 2 sholat genjer. 3 sholat teler. Yang tadi itu. Fisiknya sholat tapi batinnya enggak ada. Tinggal Pak jalan teler, Pak. Pantai ingat nanaon, Pak. Pemajikan sorangan disiksaan. Pak. Itu orang yang teler, Pak. Yang keempat, ada enggak orang di sini yang suka sholatnya akhir waktu? Ada enggak, Pak Ibu? Ada ya. Kalau saya bahasakan eta sholatna sholat nemer. Tuh. Di pinggir, di ujung, Pak. Sholat nemer kalau bahasa Sunda. Nama dalam fikih sholatul mutaakhirin, sholat orang yang akhir waktu. Ada di sini yang suka sholat akhir waktu. Jangan kecil hati, tetap ada penghargaan dari Allah. Kata Allah begini, kata Rasulullah begini. Awalul wakti ridwanullah. Orang yang sholat awal waktu itu Allah berikan keridhaan kepadanya. Pada saat Allah ridho, apapun yang kita inginkan pasti Allah kasih. Kita aja, Pak, dulu sama orang tua. Kalau orang tua rela ke kita minta apapun kan dikasih. Allah juga sama. Ya Allah, saya pengen naik golongan tahun ini. Insya Allah kalau sholatnya benar. Ya enggak? Ya Allah, naik golongan ya mudah-mudahan ayah bonus. Betul enggak, Pak? Kalau Allah ridho, Allah berikan semuanya. Itu bagi orang yang sholat di awal waktu. Yang in time, yang on time itu di awal waktu. Ya. Yang kedua, wawastul waktu rahmatullah. Orang yang sholat di pertengahan waktu. Allah hargai juga dengan apa? Allah berikan rahmat Allah. Sekarang zuhur jam 12 lebih 6, Pak. Asar jam 15 lebih 26, Bapak. Tah sholatna antara tengah eta. Masih Allah berikan rahmatna. Disayangi, dipikadeudeuk ku Allah, Pak. Sholat yang tengah waktu. Ada di sini yang tengah waktu ada? Ada. Alhamdulillah Pak komite komplit di sini ada, Pak. Yang ketiga ada wa akhirul waktu Allah. Ada orang yang sholatnya akhir waktu. Si eta mah mepet we atos eta mah nemer. Mepet si eta mah. Ya Allah, baru saja sholat duhur, sekarang udah asar lagi. Si eta mah da sholat lohorna 5 menit ke asar. Ada begini di sini ada, Pak. Yang mana orangnya, Pak? Perasaan barusan sholat maghrib, sekarang udah isya lagi. 3 menit lagi ke isya baru sholat maghrib. Mau ngomong tidak cepat bagaimana? Ayah, Pak, di istirahat gitu, Pak? Nutiung mana, Pak? Allah Rabbana, Pak. Ya enggak, Pak? Tapi jangan kecil hati wa akhirul waktu Allah. Orang yang sholatnya akhir waktu masih ada pemaafan dari Allah, dihampura ku Allah. Cek Allah teh kata Allah, si eta mah wajar sholat akhir waktu ge daker operasi pasien. Wajar. Dimaklumi kata Allah. Si eta mah wajar sholat akhir waktu ge pada melanana pan repot. Si eta mah ngan nyeblak jeung nyeblak we si eta mah. Maklum kata Allah. Si eta mah maklum tidak sholat akhir waktu juga karena pekerjaannya begini, maklum kata Allah. Pertanyaan saya, kira-kira orang yang dimaklum itu orang yang apa itu? Orang yang rada kurang, Pak. Ya, Pak.
Maklum. Anak kecil mukulin bapak. Maklum anak kecil. Tapi jangan mau jadi orang yang dimaklum oleh Allah. Jadilah orang yang pertama. Yang sholat di awal waktu. Itu yang terbaik Allah berikan ridhonya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Nanti sholatnya di awal waktu ya Pak. Subhanallah. Yang terakhir. Ada nggak di sini sholatnya yang selalu khusyuk dalam sholatnya? Ada insya Allah. Namina sholat khair. Dalam fikih namanya sholatul khosyi'in. Sholatnya orang yang khusyuk. Itu sholat khair Pak. Sholat yang khusyuk. Pertanyaan saya, kira-kira jamaah di Dustira sudah bisa sholat khusyuk belum? Bisa insya Allah nyabunya bisa ya Pak? Bisa? Ya Pak Ustadz bisa. Saya lagi sholat ada tukang es krim lewat sampai nggak kedengaran. Itu bukan sholat khusyuk, sholatnya orang yang budeg gitu. Rasul saja pada saat sholat tahu orang anak kecil nangis sehingga dipercepat sholatnya. Sholat yang khusyuk itu hudurul qalbi wa sukunul jawari, kata Imam Al-Jurjani. Hadirnya hati pada saat sholat, kemudian tenangnya jiwa. Maka Bapak, syarat khusyuk itu ada 4. 1 hudurul qalbi. Sing hadir hati apa? Allahu Akbar. Kata Ibnu Mas'ud, bayangkan bahwa kita sedang berdialog dengan Allah di depan kita. Supaya hadir hati kita. Temalaweng kata Sunda. Yang kedua harus tafahum. Ngerti apa yang dibaca sama Bapak. Yang ketiga harus penuh takdim, penghormatan kepada Allah. Yang keempat harus ada haibah. Mengakui Allah zat yang maha segalanya. Kalau kita ingin belajar jadi orang yang sholatnya khusyuk. Namun ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kata Imam siapa namanya Al-Muhasibi, bahwa orang yang khusyuk itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama tingkatan derajat ta'abbud. Ini orang yang khusyuk, orang yang sholatnya khusyuk. Tingkatan derajat ta'abbud, yang bagaimana yang ta'abbud? Orang pada saat sholat itu merasa dirinya lemah, serba butuh kepada Allah. Pingin doanya diijabah, pingin hajatnya diijabah, dikabulkan. Dirinya lemah, tidak bisa apa-apa. Kalau tidak dibegitukan sama Allah tidak bisa. Itu ada orang yang begitu. Menghambakan diri kepada, merasa lemah. Atau secara hakiki kita memang lemah Pak, lahir batin segalanya. Itu kata Imam Al-Muhasibi. Yang kedua ada derajat at-taqarrub, orang khusyuk yang merasa sudah intim saja dengan Allah, merasa dekat dengan Allah. Komunikasinya merasa dekat dengan Allah sehingga tidak terganggu oleh orang-orang yang di sekitarnya. Yang penting saya ingin intim dengan Allah, tidak peduli yang lain. Sudah bisa belum Pak? Belum ya Pak, karena kita mah di otaknya kalau mau sholat itu segala macam ada. Ya Pak, segala macam ada. Besok sudah tanggal 6, setoran. Di otaknya Pak. Segala macam ada. Mau sholat itu. Makanya kata Imam Ghazali, idza aradtumus shalah fa'alaikum bisakinah. Kalau kamu mau sholat, yang tenang jiwanya. Fa'idat ma'nantum fa'aqimus shalah. Apabila kamu sudah tenang, kata Allah, fa'aqimus shalah. Silahkan lakukan sholat. Walaupun itu terkait dengan sholat khauf pada saat perang. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, derajat yang ketiga, ada yang dinamakan at-tawahhud. At-tawahhud itu larut. Sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah itu sudah ada di dalam diri kita. Sudah menyatu. Bahwa sholat dianggapnya sebagai media penyatuan diri. Sehingga menarik sifat ketuhanan itu ada di dalam diri kita. Inilah tingkatan derajat yang istimewa. Bisa nggak kita Pak? Insya Allah belajar dan belajar. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, pas 30 menit. Kita simpulkan orang yang sholat ada 5. 1 sholat
Ieu teh jamaah barho canho itu. Sigana canho nya can bubar poho. Satu salat kolecer, salatus sariqin. Dua salat genyer, salatul kasilin. Tilu salat teler, salatul ghafilin. 4 salat nemer, salatul mutaakhirin. Yang kelima salat khair, salatul khosyiin. Kesimpulan itu mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Fahami dalam diri kita, apalah artinya kaya kalau tidak sholat. Apalah artinya punya jabatan kalau sholat ditinggalkan. Apalah artinya harta kekayaan di mana-mana, kekuasaan di mana-mana kalau sholatnya ditinggalkan. Apalah artinya panjang usia kalau sholatnya ditinggalkan. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang. Nanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya kami bekerja setiap hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya kami berdinas setiap hari, kewajiban Bapak TNI walaupun dinas setiap hari kalau tak sembahyang, apa gunanya walaupun dinas setiap hari kalau tak sembahyang, apa gunanya ibu berbakti pada suami sebagai kewajiban sang istri. Walaupun bakti pada suami kalau tak sembahyang, apa gunanya walaupun bakti pada suami kalau tak sembahyang, apa gunanya ibu selalu nutup aurat sebagai ciri istri sholihat. Walaupun ibu menutup aurat kalau tak sembahyang, apa gunanya walaupun ibu menutup aurat kalau tak sembahyang, apa gunanya kita mengaji setiap hari untuk bekal akhirat nanti. Walaupun ngaji setiap hari kalau tak sembahyang, apa gunanya walaupun ngaji setiap hari kalau tak sembahyang, apa gunanya Bapak bekerja setiap hari, kewajiban untuk anak istri. Walaupun bekerja setiap hari kalau tak sembahyang, apa gunanya walaupun bekerja setiap hari kalau tak sembahyang, apa gunanya? Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan setelah peringatan Isra Mi'raj ini semua amal ibadah kita
ada dalam peningkatan. Sedekahnya ningkat, ibadahnya ningkat, silaturahminya ningkat, kajian ilmunya juga ningkat. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan diri kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan lahir batin yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita doakan pakar rumkit kita, semoga Allah memberikan keajaiban sehingga bisa sehat sempurna seperti sedia kala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan mubarakan fi. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma atina imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa rahmatan nanalu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-fawza 'indal qada wa manazil asy-syuhada wa 'isha as-su'ada wan nasra 'alal a'da wa murafaqatal anbiya. Allahumma ij'alna hadina muhtadina ghaira dhallina wala mudillin harban li'a'daika wa silman li'awliyaik nuhibbu bihubbika man ata'aka min khalqik. Allahumma hadha ad-du'a wa 'alaikal ijabah wa hadzal juhda wa 'alaika tuklan wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istajib doana ya Allah. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, itu saja kajian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanillah wa iyyakum wa rahimakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Kiai Haji A. Fatuddin Syam, MAG, atas tausiah agamanya hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Hadirin yang kami hormati, demikian acara selesai. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.